Nah, mungkin banyak teman-teman yang penasaran juga, kira-kira ngapain sih Mbak kuliah energy engineering itu kita ngapain aja? Kemudian ada bagian-bagian apa aja kayak gitu. Terus laboratoriumnya ada apa aja? Nah, aku akan coba ceritakan sedikit tentang background-nya. Jadi di eh, center aku itu ada nggak cuman dari anak-anak teknik kimia kayak aku, tapi juga ada teman-teman yang dari jurusan kimia murni, kemudian ada yang dari jurusan fisika murni, kemudian ada juga yang dari teknik mesin, teknik perminyakan, teknik sipil, bahkan teknik lingkungan. Jadi kita memang jurusannya beda-beda, tapi kita masuk di laboratorium yang sama kayak gitu. Nah, di energy engineering itu sendiri, kita di bidang energi ada banyak sekali pilihan-pilihan laboratoriumnya. Ada yang di baterai, kemudian ada yang di fuel cell. Aku di bagian fuel cell. Nanti aku akan cerita lebih lanjut apa sih fuel cell itu. Kemudian ada yang di bagian solar cell. Kalau teman-teman lihat, um, ini memanfaatkan energi dari matahari kayak gitu. Kemudian ada yang di bidang katalis dan juga ada yang di bidang energy storage. Nah, aku di sini coba ceritakan sedikit tentang fuel cell. Mungkin banyak juga yang baru pertama kali dengar fuel cell atau ada juga yang udah paham apa itu fuel cell. Di sini aku udah kasih gambarnya. Ini ada suatu reaksi kimia di situ. Jadi apa sih yang aku lakukan? Uh, ini aku membuat suatu membran. Jadi di sini aku tulis spesialisasinya adalah anion exchange membrane fuel cell and water electrolysis. Jadi aku di sini memanfaatkan ini hidrogen. Jadi aku coba ceritakan sangat simpel aja ya. Teman-teman di sini mungkin tahu ya kalau untuk mobil misalnya atau motor kita kan masukin bahan bakar minyak gitu ya. Bahan bakar misalnya ada yang bensin, ada yang Pertamax, ada yang premium, pokoknya beda-beda gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman pakai mobil atau motor itu kan akan mengeluarkan suatu emisi namanya CO2 atau karbon dioksida, ada juga karbon monoksida gitu kan. Nah, sedangkan teknologi yang sekarang aku kembangkan itu, aku bukan memasukkan bahan bakar minyak, tapi memasukkan hidrogen. Nanti mobilnya nggak akan ngeluarin CO2, tapi kita cukup keluarnya itu adalah air. Jadi kita teknologi terbaru dan sangat bersih seperti itu. Nah, terus bedanya apa Mbak fuel cell sama water electrolysis? Jadi kalau water electrolysis ini karena tadi aku butuh hidrogen buat dimasukkan ke dalam sistem, sekarang aku menciptakan hidrogen pakai water electrolysis. Pakainya kita masukin air ke dalam teknologinya itu, ke dalam sistemnya, nanti airnya akan split jadi hidrogen sama oksigen kayak gitu. Itu sedikit tentang jurusan aku dan laboratorium aku. Selanjutnya bisa lanjut ke slide yang ke-6. Oke, ini adalah output penelitiannya. Jadi apa aja sih output dari penelitian yang aku lakukan? Itu ada banyak sekali, ada paper atau jurnal ilmiah, kemudian ada paten, kemudian ada tesis, ada conference dan banyak lagi. Nah, untuk sekarang karena aku sekarang tuh semester 3, jadi aku baru hampir 1,5 tahun di Korea Selatan, aku alhamdulillah udah menulis 2 paper dan 1 paten. Jadi teman-teman yang penasaran terkait dengan apa sih yang Mbak Malikah tulis gitu ya, atau apa sih itu fuel cell, apa sih itu water electrolysis, teman-teman bisa langsung aja cari judul yang sekarang ini aku cantumkan di sini, tinggal ketik aja judulnya, nanti teman-teman bisa baca full-nya itu di Google ada banyak pilihannya. Kemudian untuk paten, aku juga udah menuliskan paten, tapi karena aku di Korea Selatan, jadi patennya pakai bahasa Korea kayak gitu. Kemudian untuk tesis ini sedang dilakukan karena untuk tesis itu kita untuk anak-anak semester akhir ya. Dalam hal ini karena master jadi semester 4 itu baru nulis tesis. Jadi semester depan aku baru mau nulis. Kemudian teman-teman yang nanti S2 di sini atau S3 di sini itu akan melaksanakan conference. Jadi conference itu kita menghadiri suatu seminar, nanti kita juga jadi pembicaranya dan kita akan sharing
kira-kira di lab itu kita meneliti apa aja kayak gitu. Kita nanti tulis di situ di conference-nya. Bisa lanjut lagi ke slide yang ke-7. Oke, nah ini aktivitas di dalam kampus. Jadi kira-kira di sini tuh ngapain aja sih? Yang paling kiri teman-teman bisa lihat ada gambar dari suatu kelas gitu ya. Nah, mungkin ada yang bilang, wah Mbak kelasnya kecil banget gitu. Nah itu benar ya, karena di sini kita satu kelas itu paling satu dosen, kemudian mahasiswanya itu paling cuma 1 sampai 10 orang. Jadi nggak pernah tuh ada kelas yang sampai 30-an orang, 50-an orang. Bahkan dulu aku di Bandung tuh ini ya, satu kelas itu bisa 400 orang, jadi banyak banget. Sedangkan kita di sini karena master dan PhD itu mahasiswanya sangat sedikit, itu satu kelas paling 3 orang gitu. Bahkan waktu itu pernah aku satu kelas, aku sendiri, jadi kayak privat gitu. Aku sendiri, satu dosen, jadi langsung tatap muka berdua kayak gitu dan langsung diskusi berdua. Kemudian yang di tengah itu teman-teman bisa lihat aku belajar bahasa Korea bareng sama teman-teman dari ini ya bukan orang Indonesia aja, tapi di sini ada orang Vietnam sama ada orang dari Uzbekistan. Dan yang kedua dari kanan itu ada guru aku orang Korea Selatan. Kemudian dia mengajari kita. Jadi kalau tadi kan aku bilang bahwa untuk masuk UST kita nggak perlu melampirkan sertifikat bahasa Korea, tapi khusus di KIS, di institut aku sebelum lulus, kita harus melampirkan surat atau sertifikat bahasa Korea. Jadi nanti semester 4 aku bakal melampirkan tuh surat topik atau sertifikat topik bahasa Korea. Makanya untuk sekarang aku ambil kelas. Jadi selama 2 semester kemarin aku ada kelas 1 minggu itu ada 2 kali, hari Senin dan Rabu, dan masing-masingnya 2 jam, dan itu semuanya gratis, udah disediakan sama kampus. Jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan uang lagi untuk belajar bahasa Korea. Kemudian yang di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat di sini aku yang pakai kerudung merah. Kemudian ini bareng sama teman-teman yang ada di KIST. Mungkin teman-teman juga, wah banyak ya Mbak ceweknya gitu dibandingin cowok gitu. Nah ini sebenarnya yang cewek-cewek ini adalah istrinya para cowok-cowok yang ada di depan gitu ya. Jadi kita sebenarnya banyakan cowok karena kita di sini kebanyakan teknik ambilnya. Jadi memang banyaknya cowok dan kemudian banyak yang sudah senior gitu. Teman-teman aku yang ada di KIST itu kebanyakan adalah orang-orang yang memang sudah bekerja baik itu sebagai dosen, kemudian yang sudah menjadi peneliti di LIPI, jadi memang sudah senior banget. Tadi ada yang nanya sebelah kanan Delna atau bukan? Bukan, Delna itu bahkan kalau nggak salah dia sekarang masih kuliah S1. Jadi untuk yang UST atau KIST ini kita khusus untuk S2 dan S3. Mungkin di sini banyak yang kenal sama Delna ya. Tapi Delna itu beasiswa yang lain, dia ambilnya KGSP kayak gitu. Oke, boleh lanjut lagi ke slide berikutnya. Ke slide yang ke-8. Nah, ini dia. Jadi aktivitas di luar kampus. Teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa foto. Yang paling kiri itu kita ada foto masak-masak. Jadi di asrama itu kita ada sekitar 10 kompor. Jadi kompor listrik gitu ya. Dan dapurnya tuh gede banget. Jadi di situ kita masak nggak cuman orang-orang Indonesia doang, tapi ada juga orang Uzbekistan, kemudian ada orang India, orang Pakistan, Vietnam. Pokoknya semuanya masak di situ. Jadi FYI kalau misal di Korea Selatan itu di kampus manapun itu kebanyakan memang mahasiswanya tuh kalau nggak dari orang Indonesia, orang Pakistan, orang India, kemudian orang Vietnam atau orang Rusia gitu. Itu yang mendominasi di kampus-kampus gitu. Dan tadi aku bilang bahwa kenapa sih harus masak, karena ketika kita masak maka kita bisa jauh lebih irit, kita bisa meminimalisir pengeluaran setiap bulan. Jadi aku sangat merekomendasikan teman-teman di sini untuk masak sendiri, sekaligus sambil
belajar masak nih, karena teman-teman di sini aku lihat banyak nih yang, ibu-ibu gitu ya, calon ibu-ibu masih, mbak semua di sini, masih, single-single, pasti, akan ingin belajar masak gitu, karena aku juga akhirnya setelah di Korea Selatan juga belajar masak, kalau apa-apa murah gitu ya, mau beli aja jadi mending masak sendiri dalam satu apartemen aku. Jadi, di sini tuh sistemnya kalau misal teman-teman pengen, tinggal di apartemen gitu ya, itu, bayar dulu kayak apa ya, depositnya gitu. Jadi kalau di Indonesia dulu aku ketika ngekos itu ya udah tinggal bayar aja, kos-kosannya dulu aku di Bandung itu 1 bulan sekitar Mhm. Rp600.000, itu bahkan udah kamar mandi di dalam, pokoknya udah lengkap gitu ya. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin 1 juta lebih gitu, tapi karena aku, eee, dapetnya yang agak jauh, jadi lumayan dapet yang lebih murah gitu. Itu tinggal bayar aja setiap bulan Rp600.000 gitu, sedangkan kalau di sini kita harus bayar deposit, jadi, untuk sekitar kalau di Seoul itu ada kontrak selama 1 tahun, depositnya adalah, sekitar 5 juta won atau setara dengan Rp60 juta, atau bahkan ada yang, 10 juta won atau setara dengan Rp120 juta. Jadi nanti kita bayarin uangnya, lalu uangnya itu bakal disimpan sama pemilik rumahnya selama 1 tahun, nanti ketika teman-teman mau keluar dari apartemennya itu, baru uangnya dikembalikan, kayak gitu. Jadi itu deposit kemudian bayar, uang bulanannya setiap bulan kita transfer, kemudian, di sebelah kanannya lagi ada suatu klub musik yang isinya orang Korea semua, tapi, eee, pemiliknya itu dia kuliah musik di Jerman, jadi bisa bahasa Inggris lancar ikut, di konser musik dan, aku di situ main piano. Jadi, setiap bulan mereka selalu ngadain konser dan aku selalu sebelah kanan, adalah gambar pianonya. Jadi karena aku suka main piano dan di asrama ataupun di apartemen tidak disediakan, jadi ya udah aku datang aja ke, musik club-nya kayak gitu. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini slide yang terakhir. Jadi, aku pengen share apa aja sih suka duka aku selama kuliah di Korea Selatan. Kita cerita sukanya dulu. Jadi, tadi yang aku sempat bilang bahwa, di sini tuh, kita ini ya, kelasnya itu satu kelas paling cuman 3 orang atau paling banyak cuman 10 orang kayak gitu. Nah, eee, pengalaman aku nih karena kita satu kelas itu cuman sedikit mahasiswanya, jadi ketika kita itu tanya sesuatu, itu biasanya, bakal dijawab sampai detail banget. Waktu itu bahkan aku pernah, "Prof, saya penasaran nih sama yang ini, gimana ya kira-kira kok saya nggak ngerti yang bagian ini," gitu. Terus dia bilang, "Malika datang ya ke kantor saya akan jelaskan detail." Dan waktu itu, dia tuh nggak cuma jelasin di hal yang aku bingung aja, tapi dijelasin tuh semuanya sampai akhirnya 1 jam lebih, itu baru selesai penjelasannya. Jadi, mereka tuh selalu apa ya, berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin dan di akhir selalu memastikan, "Udah ngerti belum?" Gitu, "Kalau belum aku jelasin lagi nih," kayak gitu. Sedangkan pengalaman aku dulu di Indonesia mungkin ketika aku tanya, "Pak, saya bingung nih bagian ini," gitu. "Ya udah kamu baca sendiri," gitu. Terus ketika aku cari, dosennya, ternyata dosennya sibuk gitu ya, ikut proyekan sana sini, kemudian, lagi nggak ada di kampus, pokoknya susah banget dicari, beda banget sama dosen yang ada di Korea Selatan, kayak gitu. Jadi pendidiknya itu sangat profesional,
kemudian pendidikannya juga sangat terstruktur, kemudian teknologi juga sangat maju. Kita di sini, sangat ini ya, bersaing dengan Jepang, karena Korea itu kan, kiblatnya melihat Jepang ya. Jadi ketika, Jepang bagus teknologinya, maka kita juga, berlomba-lomba supaya teknologinya juga lebih maju dari Jepang, kayak gitu. Kemudian fasilitas publik, nah ini juga menarik. Jadi kalau di Indonesia kita sering ngerasain macet-macetan gitu ya. Kalau di sini karena, di Seoul itu kita udah ada subway yang terintegrasi di seluruh Seoul, jadi kita untuk fasilitasnya nggak perlu, beli motor atau nggak perlu beli mobil. Jadi justru kita naik aja subway setiap hari, kita cukup bayar sekitar 1.250 won atau setara dengan mungkin lebih dari, Rp14.000, tapi itu udah termasuk murah ya teman-teman dibandingkan kalau di Jepang itu, lebih mahal biaya subway-nya. Nah, dengan uang segitu kita udah bisa ke mana-mana dan itu, rutenya sudah sangat jelas, nanti ada aplikasinya, teman-teman bisa baca aplikasinya, mau ke mana aja itu bisa, selama itu masih di Seoul. Jadi kalau nanti teman-teman mau ke Busan gitu, nanti teman-teman bisa naik, fasilitas publik yang lain misalnya KTX atau, kalau di Indonesia, ada itu ya, apa sih yang kereta cepat itu, nah itu juga sama, KTX kita kecepatannya justru lebih cepat daripada yang ada di Indonesia. Jadi, misal dari sini ke Busan yang harusnya ditempuh selama 5 jam gitu ya, itu bisa ditempuh cukup dengan 2 jam aja, jadi kita jauh lebih cepat, kayak gitu. Kemudian yang terakhir udah pasti destinasi wisata yang menarik gitu, makanya, dulu sebelum corona itu pasti aku tiap minggu jalan-jalan ke tempat-tempat yang, baru gitu. Jadi sebisa mungkin semua tempat yang ada di Korea itu dicoba, nggak cuma di Seoul doang, tapi juga di, tempat-tempat yang lain, kota-kota yang lain. Kayak misal aku kan di Seoul, Seoul tuh di bagian atas, tapi aku, sampai ke bawah-bawah, misalnya ke Daegu, ke Busan, ke Gwangju, pokoknya semuanya didatengin, kayak gitu. Tapi itu sebelum corona, tapi karena sekarang sedang corona, jadi sangat diminimalisir untuk, jalan-jalan. Bahkan, kalau teman-teman ngikutin berita, itu di Korea Selatan kita lagi ada gelombang ketiga atau third wave. Jadi setiap, hari, itu biasanya kita nambah itu dikit banget, paling cuman belasan orang tiap hari. Kalau di Indonesia aku dengar-dengar udah sampai ribuan orang per hari gitu ya. Tapi di sini kita, tambahnya dikit, cuman, kemarin banget, itu kita di Seoul tiba-tiba tambahnya satu hari ratusan orang gitu. Makanya kita sekarang sudah meningkatkan, social distancing levelnya dari yang awalnya satu yang kita udah bisa ke mana-mana, sekarang naik jadi level 2, 2,5 bahkan, kita mau naik ke level 3 katanya. Jadi ya itu tadi, semoga bisa lekas sembuh, coronanya jadi bisa jalan-jalan lagi, kayak gitu. Kemudian dukanya apa nih di Korea Selatan? Jadi, karena kita kerjanya di laboratorium ya teman-teman, jadi tadi aku bilang bahwa orang Korea itu kiblatnya Jepang gitu. Jadi ketika Jepang bagus, ketika orang Jepang itu terkenalnya ambisius gitu ya, mungkin kerjanya lebih dari jam kerja normal, di Korea Selatan juga sama persis. Kita di sini, ditekan untuk, "Ayo kerja semaksimal mungkin," gitu. Kalau tadi aku bilang dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, tapi banyak juga teman-teman aku yang akhirnya baru pulang itu jam 10 malam atau bahkan jam 2 pagi, itu baru pulang, baru boleh pulang dari lab. Nah, itu biasa banget. Tapi alhamdulillah karena aku dapet profesornya itu bukan orang Korea, tapi orang Jerman, jadi aku, sangat ini ya, mengikuti jam kerja normal. Jadi aku selalu pulang jam 6 sore, nggak pernah ditekan di laboratoriumnya. Kemudian yang kedua, itu duka di Korea adalah rasisme. Jadi, di sini tuh orang Korea Selatan itu cenderung suka dengan hal-hal yang homogen, hal-hal yang sama gitu semuanya. Jadi ketika lihat ada orang berkerudung, mereka kadang masih kayak, "Ah, aneh ya," gitu, "kenapa sih berkerudung?" Kayak gitu. Kemudian ada yang kalau orang India kan mereka, jenggotnya panjang-panjang tuh. Tuh mereka juga pasti melihatnya sangat sinis kayak, apa nih?" Kayak gitu. Jadi, di sini masih banyak hal-hal kayak gitu. Bahkan banyak juga teman-teman aku yang dari India itu, dia dapat, apa ya, perilaku yang tidak baik di lab-nya, sampai akhirnya dia, cabut dari lab-nya.
jadi nggak dilanjutin Ya, betul. kuliahnya, kayak gitu, karena rasisme. Cuman tenang aja itu nggak di semua tempat, orang Korea itu banyak yang ramah-ramah juga, tergantung kita masuk di lab yang mana, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tadi aku udah singgung juga tuh, susah makanan halal, itu udah jelas ya, karena kita di sini di, tempat yang minoritas Islam, jadi, makanan halal itu sangat-sangat jarang. Jadi kalau misal mau makanan halal, kita bisa tuh pergi ke Itaewon, kalau teman-teman di sini nonton drama Korea Itaewon Class, nah itu dia, tempatnya di situ, di Itaewon. Kita ada tempat-tempat untuk makanan halal, bahkan kalau yang kangen makanan Indonesia, kangen jajanan Indonesia, misalnya kangen sambal ABC, kangen Indomie, nah itu belinya di situ, di Itaewon, kayak gitu. Kemudian yang keempat, ada perubahan musim yang mungkin teman-teman di sini justru pengen gitu ya, perubahan musim, pengen megang salju, pengen foto-foto sama cherry blossom warna pink-pink, kemudian pengen, apa ya, foto-foto di daun yang jatuh-jatuh gitu warna merah, warna kuning, kayak gitu. Nah, itu juga termasuk suka, tapi untuk aku waktu itu karena aku baru pertama kali di Korea Selatan dan, ternyata perubahan musim tuh sangat mempengaruhi kulit, gitu. Jadi kulit aku sangat sensitif, jadi ketika aku pertama kali di Korea Selatan itu, ini ya, kulitnya tuh langsung apalagi ketika panas ke dingin, ke musim dingin, musim salju, itu sangat, ini, jerawatan. Jadi sampai mungkin istilahnya jerawat aja tuh bingung gitu mau tumbuh di mana lagi karena saking banyaknya. Itu akhirnya aku juga dulu, aduh stres gimana ya, akhirnya nyoba-nyoba, banyak skincare karena di Korea Selatan banyak skincare. Jadi, ya itu, teman-teman yang pengen ke Korea Selatan mungkin juga bisa tuh pertimbangkan, nanti, "Aduh kulit aku gimana ya, cocok nggak ya sama musimnya? Dan kalau nggak cocok gimana ya? Oke cari skincare di Korea," atau gimana gitu. Kemudian yang terakhir, sosial dengan orang Korea. Jadi, di sini banyak orang-orang yang tadi aku bilang, mereka, kalau sama foreigner itu mereka apa ya, sangat takut gitu, apalagi ketika tahu kita ngomong bahasa Inggris, jadi mereka langsung yang, "Aduh udah deh nggak usah ngobrol sekalian," gitu. Jadi, mereka itu merasa bahwa, "Aduh kayaknya aku nggak bisa bahasa Inggris," gitu, jadinya mereka nggak mau ngobrol sama kita. Tapi yang kita tangkep justru adalah, oh mereka ternyata nggak ramah ya sama kita, kayak gitu. Padahal mereka cuman ini aja, malu aja karena nggak bisa bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi nanti ketika teman-teman udah di Korea, pengen temenan sama orang Korea, teman-teman bisa belajar bahasa Korea, kemudian ngobrol sama mereka, atau ya udah ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi, mencoba untuk mengapresiasi mereka ketika mereka ngomong bahasa Inggris, kayak, "Wah bahasa Inggris kamu bagus ya," gitu. Biasanya mereka langsung jadi, "Oh iya kah?" Gitu, langsung ramah banget ke kita, kayak gitu. Itu paling suka duka di Korea, eee, ini udah selesai materinya, slide yang terakhir, itu penutup aja. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan nanti misalnya belum terjawab di sini, teman-teman bisa langsung japri aku di media sosial, yang pengen lihat Instagram-nya, kemudian lihat apa, misal LinkedIn-nya, atau lihat, publikasi aku di ResearchGate, atau yang pengen ikutin kegiatan aku di Korea, bisa lihat YouTube-nya, jadi silahkan. Sekarang aku tanya, kita lanjut ke sesi tanya jawab.